Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam sejahtera dan salam kebaikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Aisyah Islamia dari kelas C dengan NIM 21510030111104. Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan video mengenai topik memajukan agroindustri di Indonesia. Dengan ini, saya mengambil tema yaitu strategi pengembangan agroindustri yang berbasis sistem usaha tani terpadu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah daratan luas, sehingga rakyat Indonesia sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Hal ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan dalam menghadapi arus globalisasi dan regionalisasi atau perwilayahan ekonomi, yaitu dengan pengembangan sektor industri yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian atau yang bisa disebut dengan agroindustri. Tahukah teman-teman, petani di Indonesia ini umumnya masih tergolong berpendapatan rendah. Hal ini disebabkan adanya lahan pertanian yang semakin terbatas atau sempit. Kemudian teknik pertanian dan pengolahan lahan yang belum intensif dan penggunaan pestisida atau pupuk anorganik yang menjadi pilihan petani menyebabkan kondisi fisik tanah semakin buruk, sehingga produktivitas tanaman pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menerapkan sistem usaha tani terpadu atau integrated farming system, di mana sistem usaha tani ini diintegrasikan untuk peningkatan tanaman dan ternak dengan adanya keterkaitan antara usaha tani dengan usaha ternak. Melalui sistem usaha tani terpadu ini, petani dapat memanfaatkan limbah dari tanaman budidaya dan hewan ternak sebagai alternatif hara untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sehingga dalam perbaikan kesuburan tanah atau lahan nantinya itu dapat dilakukan dengan biaya yang kecil. Pola usaha tani dengan mengintegrasikan tanaman dan ternak ini akan memberikan manfaat yang besar bagi petani, karena petani dapat memanfaatkan pupuk organik yang dihasilkan oleh ternak. Sedangkan untuk limbah pertanian berupa jerami dan dedaunan ini dapat dimanfaatkan petani untuk pakan ternak. Dalam strategi pengembangan usaha tani terpadu untuk mendukung agroindustri dilakukan dengan memperhatikan analisis SWOT, yaitu analisis logika dengan memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun bersamaan dengan itu juga dapat meminimalisasikan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Selain itu juga memperhatikan analisis lingkungan strategis, yaitu dengan memperhatikan areal tanaman yang diusahakan, kemudian membangun sistem agroindustri, memperluas pasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan memberikan akses permodalan kepada petani. Nah, pembangunan di bidang agroindustri ini memiliki tujuan yang dirumuskan sejalan dengan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, yaitu untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia sebagai pelaku aktif pembangunan agroindustri. Pembangunan agroindustri bertujuan untuk optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi maju yang murah, sederhana, dan efektif, disertai penataan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan. Kemudian dalam kerangka pembangunan pertanian yang berlandaskan agroindustri ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu ketika dilihat dari nilai strategisnya, di mana nilai strategis agroindustri ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara sektor pertanian pada kegiatan hulu dan sektor industri pada kegiatan hilir. Sektor agroindustri berperan penting dalam mewujudkan sektor pertanian yang tangguh, maju, dan efisien sehingga mampu menjadi leading sektor dalam pembangunan nasional. Demikian pemaparan dari video saya mengenai topik memajukan agroindustri di Indonesia dengan tema strategi pengembangan agroindustri yang berbasis sistem usaha tani terpadu. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan dalam pemaparan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.